Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar pandangan Alkitab atas penebusan. Akar iman orang Kristen harus berdasar kepada Alkitab. Oleh karena kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, karena ada Alkitab yang menjelaskan. Namun yang menjadi masalah saat ini, ada banyak orang yang tidak mau membaca Alkitab atau tidak pernah membaca Alkitab. Bahkan ketika membaca Alkitab, mereka merasa bosan, mengantuk, sehingga tidak memiliki keinginan untuk membaca Alkitab. Mengapa? Oleh karena tidak memahami hati Tuhan Allah yang menulis Alkitab. Ada banyak orang yang membaca Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Mungkin ada yang sudah 10 kali, bahkan ada yang sampai 100 kali. Tetapi sekalipun sudah membaca banyak kali, namun tidak bisa memahami sepenuhnya. Mengapa? Karena tidak memahami hati Tuhan Allah yang menulis firman Tuhan. Saya memberikan contoh. Misalnya seorang tua mengirim surat kepada anaknya. Jikalau anaknya tidak memahami hati orang tua yang mengirim, sekalipun dia membaca 100 kali surat yang dikirim oleh orang tuanya, bahkan menghafal sekalipun, tetapi kalau tidak memahami hati orang tua yang mengirim, pada dasarnya dia akan merasa bosan. Nah, jadi membaca Alkitab itu perlu. Menghafal firman Allah itu perlu. Merenungkan firman Tuhan juga itu perlu. Tetapi yang lebih penting adalah memahami hati Tuhan Allah yang menulis Alkitab. Jadi melalui penjelasan dari pandangan Alkitab atas penebusan akan membawa kita untuk mengerti tentang Alkitab ditulis kepada siapa, ditulis oleh siapa, dan bagaimana hati Tuhan Allah. Melalui Alkitab yang ditulis kita akan mengerti hati Tuhan Allah yang mengirim. Nah, hari ini kita akan kembali belajar apakah agama Kristen itu dan apa perbedaan agama Kristen dengan agama yang lain. Kita tahu di seluruh dunia ini semua orang menganut agama atau kepercayaan yang berbeda-beda. Khususnya di bangsa kita, bangsa Indonesia, ada beberapa agama yang diakui oleh negara. Misalnya agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Serta ada juga yang mengaku tidak memiliki agama, tetapi sebenarnya mereka memiliki sesuatu yang mereka percaya. Misalnya orang-orang ateisme atau animisme. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua orang mempunyai agama. Namun yang menjadi pertanyaannya saat ini, bagaimana kita dapat membedakan agama Kristen dengan agama yang lain? Nah, hari ini kita akan belajar. Nah, apa tujuan seseorang menganut agama? Semua orang membutuhkan agama, karena agama itu bersifat supernatural atau kekuatan yang di luar batas kemampuan manusia. Oleh karena kita manusia memiliki keterbatasan, kelemahan, maka untuk menyelesaikan keterbatasan kita atau kelemahan kita mencari sesuatu yang bisa memberikan jalan keluar, misalnya agama. Misalnya, ada seorang yang menderita penyakit kanker, kemudian dia pergi ke dokter untuk berobat, tapi dia tidak bisa sembuh. Penyakitnya tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Nah, misalnya pada suatu hari dia mendengar, kalau kamu pergi ke gereja dan percaya, kamu akan disembuhkan. Dan pada akhirnya dia mulai pergi ke gereja, kemudian dia percaya kepada Yesus, kemudian mengalami kesembuhan. Namun pertanyaannya saat ini, apakah hanya di dalam agama Kristen saja ada kesembuhan? Tidak. Di
dalam agama yang lain juga bisa terjadi kesembuhan. Jika kita berbicara dari segi agama, semua agama mengajarkan moral, etika, dan bersifat memberi ketenangan kepada orang yang mempercayainya. Bahkan zaman sekarang ada beberapa pakar teologi yang mengatakan bahwa semua agama sama. Jikalau memang semua agama sama, mengapa Alkitab sendiri dengan jelas mengatakan bahwa orang Kristen harus menginjil? Apakah agama Kristen memiliki perbedaan dengan agama yang lain? Jadi ada banyak orang yang berpikir bahwa semua agama sama. Tetapi semua agama di dunia ini dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, agama yang berpusat kepada Tuhan Allah. Kemudian yang kedua, agama yang berpusat kepada manusia. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perbedaan agama Kristen dan agama-agama yang lain. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali. Agama di dunia ini ada banyak kepercayaan atau agama. Tetapi agama dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, agama yang berpusat kepada manusia dan agama yang berpusat kepada Tuhan Allah. Yang pertama kita akan belajar apa itu agama yang berpusat kepada manusia. Agama yang berpusat kepada manusia adalah agama yang dikuasai, dikontrol, direncanakan, diteliti oleh manusia untuk menyampaikan tujuannya. Jadi manusia yang memikirkan, manusia yang mencari, memilih, supaya apa? Sampai kepada tujuannya. Tetapi manusia terbatas, sehingga membutuhkan kekuatan supernatural atau kekuatan di luar kemampuan manusia untuk menyampaikan tujuannya. Sehingga mereka berusaha untuk mencari, meneliti dari usaha mereka sehingga menetapkan suatu aturan. Tetapi agama yang berpusat kepada Tuhan Allah bukan manusia yang merencanakan, tetapi Tuhan Allah sendiri memilih, merencanakan, melakukan, menjalankan tujuan penyelamatannya. Sehingga tidak ada hal yang dapat dilakukan oleh manusia selain apa? Taat sepenuhnya. Namun, sebelum manusia taat kepada rencana penyelamatan Allah, mereka harus terlebih dahulu memahami hati Tuhan dan bagaimana karya penyelamatannya. Kita sudah mengetahui bahwa manusia terbatas sehingga tidak memahami rencana Tuhan Allah dengan mutlak. Maka Allah sendiri mewahyukan rencananya melalui Alkitab, sehingga dasar iman orang Kristen harus berdasar kepada apa? Alkitab. Jadi agama Kristen adalah agama yang berpusat kepada Tuhan Allah. Artinya Tuhan Allah sendiri yang menjalankan, Tuhan Allah sendiri yang turun untuk bekerja menyelamatkan manusia. Sehingga melalui Tuhan turun ke dunia membawa manusia sampai ke tempat di mana Allah berada. Tetapi agama yang berpusat kepada manusia adalah agama atau orang-orang yang berusaha untuk sampai kepada Allah, di mana Allah berada. Nah, agama juga dapat dibagi menjadi dua berdasarkan kitabnya. Contoh agama yang tinggi atau agama yang rendah. Contohnya, agama yang tinggi biasa disebut agama yang memiliki kitab. Contohnya agama Kristen memiliki Alkitab. Dan agama-agama yang lain ada yang memiliki kitab. Sedangkan agama yang rendah yaitu agama yang tidak memiliki kitab, namun mereka memegang adat atau tradisi sebagai kepercayaan. Jikalau semua agama memiliki kitab, kita dapat berpikir bahwa apakah semua agama sama? Namun kita tetap dapat membedakan bagaimana agama Kristen dan
perbedaan dengan agama-agama yang lain melalui apa? Isi kitabnya. Di luar agama Kristen, isi kitab adalah hasil dari pemikiran manusia melalui meneliti, merencanakan, memilih yang mana yang dianggap sebagai kebenaran, kemudian membuat sebuah kitab. Tetapi Alkitab berisi tentang apa? Rencana keselamatan Tuhan Allah, yang berarti Tuhan Allah sendiri yang mewahyukan kepada apa? Penulis di dalam setiap peristiwa, kejadian, atau sejarah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Jadi Tuhan Allah sendiri yang menjalankan rencananya dengan tetap, sehingga kita dapat mengetahui bahwa Alkitab bukan hasil pemikiran manusia, tetapi diwahyukan oleh Tuhan Allah. Jadi walaupun semua agama memiliki kitab, tetapi dapat dibedakan dari apa? Isinya. Alkitab adalah buku yang sangat luar biasa, karena ditulis oleh penulis yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, waktu yang berbeda, zaman yang berbeda, tetapi mereka bisa menulis satu tema yang sama, yaitu siapa? Rencana penyelamatan dari Tuhan Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan kembali lagi belajar tentang firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar apakah Alkitab itu. Ketika kita mempelajari Alkitab, kita bukan hanya sekedar menyimpan sebagai pengetahuan, namun ada hal yang lebih penting, yaitu kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus, sehingga ketika kita belajar Alkitab, kita perlu pekerjaan Roh Kudus untuk bisa memahami hati Tuhan dan kasih-Nya yang sangat besar. Alkitab dapat dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama, Alkitab adalah surat cinta dari Tuhan. Mengapa Alkitab disebut sebagai surat cinta daripada Tuhan? Oleh karena kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dapat diringkas dalam satu kalimat, yaitu I love you, atau aku mengasihi kamu. Di dalam Perjanjian Lama, ayat ini kita dapat lihat di dalam Maleakhi pasal 1 ayatnya yang kedua. Maleakhi pasalnya yang ke-1 ayat yang kedua, firman Tuhan. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Jadi walaupun Perjanjian Lama tertulis sangat banyak, tapi sebenarnya dapat diringkas dalam satu kalimat, yaitu aku mengasihi kamu. Dan di dalam Perjanjian Baru kita dapat melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Perjanjian Baru juga dapat diringkas dalam satu kalimat, yaitu aku mengasihi kamu. Sehingga berdasarkan kedua ayat tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Alkitab itu surat cinta yang berisi tulisan bahwa Allah mengasihi saya. Misalnya, ketika kita mendapat surat cinta dari seseorang, kita tidak akan pernah bosan untuk membaca atau mengabaikannya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa orang yang mengirim surat ini kepada saya adalah orang yang mengasihi saya. Sekalipun surat itu sudah lama, kita akan terus menyimpan dengan baik, bahkan ingin membaca surat itu secara berulang-ulang. Mengapa? Karena kita tahu bahwa orang yang mengirimnya adalah orang yang mengasihi saya. Begitupun dengan Alkitab. Alkitab adalah surat cinta daripada Tuhan. Tetapi mengapa ada banyak orang Kristen yang tidak suka membaca Alkitab atau malas
bosan, bahkan mengantuk ketika membaca Alkitab. Yang menjadi alasan utamanya oleh karena mereka tidak memahami isi kitab tersebut. Harus kita ingat bahwa sekalipun ada ribuan lembar isi Alkitab, kita dapat meringkasnya dengan satu kalimat, yaitu aku mengasihi kamu. Sehingga ketika kita membaca Alkitab dari pandangan ini, kita akan penuh kerinduan untuk membaca. Mengapa? Oleh karena kita tahu bahwa isi Alkitab menjelaskan bagaimana Tuhan mengasihi saya. Yang kedua, Alkitab dapat disebut sebagai diari yang menceritakan bagaimana Allah memelihara kita, melahirkan, membesarkan, mendidik, menghukum. Karena apa? Mengasihi kita. Kita dapat melihat ayatnya di dalam Yesaya pasal 1 ayat 2. Yesaya pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dengarkanlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Jadi Alkitab adalah suatu buku yang menceritakan bagaimana orang tua yang membesarkan dan mengasuh anaknya. Contohnya, misalnya seorang ayah sebelum meninggal, dia menulis surat untuk anaknya yang berisi tentang catatan harian, bagaimana ia membesarkan, merawat, menegur ketika dia salah, menghukum anaknya. Oleh karena apa? Mengasihi. Pada waktu anaknya membaca, ia akan menyadari kasih orang tuanya yang sudah berjuang untuk membesarkan dan mendidiknya dengan kasih. Begitupun dengan Alkitab. Alkitab menceritakan bagaimana Tuhan Allah sudah melahirkan kita, membesarkan, mendidik, menegur karena mengasihi kita. Sehingga kita bisa menyadari kasih Tuhan, sehingga ketika kita membaca Alkitab, kita terharu. Untuk memahami Alkitab dengan baik, kita perlu guru yang baik. Begitupun ketika kita membaca buku. Untuk memahami dengan tepat isi buku tersebut, kita memerlukan guru yang baik untuk mengajar. Suatu sekolah yang berkembang tidak dapat diukur dari gedungnya yang besar, muridnya yang banyak, namun tergantung dari berapa banyak guru yang baik mengajar di sekolah tersebut. Begitupun dengan iman kita. Kita bukan hanya membaca Alkitab, tetapi kita memerlukan guru yang baik untuk mengajar Alkitab dengan benar kepada kita. Namun yang menjadi masalah saat ini, ada banyak gereja yang tidak mengajar Alkitab. Nah, jadi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita kembali. Jadi Alkitab itu apa? Mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-9. Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Saya akan membaca. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi menurut Efesus pasal 3 ayat 9, Alkitab itu menjelaskan tentang tugas penyelenggaraan yang direncanakan Tuhan, diatur secara sistematis di dalam Alkitab. Penyelenggaraan rahasia yang berabad-abad tersembunyi, yaitu apa? Rencana keselamatan Tuhan Allah. Apakah rencana keselamatan itu? Untuk menjelaskannya, kita perlu memahami contoh kisah orang tua yang kehilangan anaknya.
Ketika orang tua kehilangan anaknya, ia akan berusaha untuk mencari anaknya sampai ia menemukannya. Dia tidak akan pernah merasa damai sebelum menemukan anaknya yang sudah hilang. Dia tidak akan menyuruh orang lain untuk mencarinya, namun ia sendiri yang pergi mencari anak yang hilang ke tempat di mana anaknya telah hilang. Begitupun dengan Tuhan Allah. Ia telah kehilangan anaknya karena apa? Dosa. Sehingga Tuhan Allah mulai bekerja mengembalikan anak yang sudah hilang melalui penebusan Yesus Kristus. Nah, kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17. Yohanes pasal 5 ayat 17. Di situ ada kata yang menjelaskan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tuhan Allah terus bekerja sampai sekarang. Semenjak Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, Tuhan terus bekerja untuk mengembalikan anak yang sudah hilang. Oleh karena apa? Dosa. Sehingga Tuhan Allah terus bekerja melalui Tuhan Yesus untuk mengembalikan anak yang telah hilang. Nah, tadi kita sudah membaca, menurut Yohanes pasal 5 ayat 17, di situ Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Pada waktu itu ada seorang lumpuh yang menderita selama 38 tahun. Nah, pada waktu itu Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Namun pada waktu Yesus menyembuhkan orang lumpuh, hari itu adalah hari Sabat. Sehingga orang Farisi mencela. Karena hari itu adalah hari Sabat. Orang Farisi bertanya, "Mengapa kamu bekerja pada hari Sabat?" Karena bagi orang Yahudi, hari Sabat adalah hari istirahat, yang berarti tidak boleh mengerjakan pekerjaan apapun, termasuk apa? Menyembuhkan. Tetapi tujuan Tuhan Yesus mengucapkan firman Tuhan di atas bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, karena Dia ingin mengajarkan hak arti istirahat yang sebenarnya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah tidak pernah menikmati istirahat. Begitupun dengan orang lumpuh. Sekalipun dia sudah melewati banyak hari Sabat oleh karena 38 tahun, sekalipun 38 tahun ada banyak kali hari Sabat lewat, tapi dia tidak pernah menikmati yang namanya istirahat. Mengapa? Karena ia masih sakit. Bagi orang sakit, Sabat itu tidak ada artinya. Oleh karena ia masih belum mengalami kesembuhan dan tidak bisa menikmati. Maka pada waktu itu Yesus ingin mengajarkan arti hari Sabat yang benar. Bukan hanya berfokus kepada Yesus ingin menyembuhkan orang lumpuh itu, tetapi Yesus ingin menjelaskan bahwa tujuan utama Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan manusia yang menjadi apa? Hamba dosa. Sehingga mereka dilepaskan dari perbudakan dosa supaya bisa menikmati istirahat. Tuhan Allah menjalankan rencana keselamatan dari awal sampai akhir melalui apa? Yesus Kristus. Sehingga dari Kejadian sampai Wahyu semuanya bersaksi menceritakan tentang Yesus Kristus. Jadi semenjak manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak pernah beristirahat. Begitupun dengan manusia tidak pernah menikmati hari istirahat. Mengapa? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tuhan Allah telah kehilangan anaknya, sehingga Dia terus bekerja untuk mengembalikan anak yang telah hilang. Sehingga Alkitab menjelaskan tentang penebusan Yesus Kristus. Nah, mengapa saya mengatakan bahwa dari Kejadian sampai Wahyu menjelaskan tentang penebusan Yesus Kristus? Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 5
ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Saya akan membacakannya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, kita akan berfokus di Yohanes pasal 5 ayat 39b. Kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Kitab-kitab suci yang dimaksud di situ adalah Perjanjian Lama. Mengapa? Oleh karena pada waktu kitab ini ditulis, pada waktu firman Tuhan ini disampaikan, pada waktu itu kitab Perjanjian Baru belum tertulis, sehingga kitab-kitab suci yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Perjanjian Lama. Dengan kata lain, kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Aku di situ huruf besar, berarti kitab Perjanjian Lama memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Jadi Perjanjian Lama memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kitab Perjanjian Lama memberi kesaksian tentang Yesus Kristus.